Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyo Agung Wibowo dengan NIM 18070160648. Di sini saya dari kelompok 1 dengan submateri kelas komunitas. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dari pengertian komunitas itu sendiri. Jadi, komunitas merupakan kelompok sosial dari berbagai organisme dengan bermacam-macam lingkungan. Pada dasarnya mempunyai habitat serta ketertarikan atau kesukaan yang sama. Di masyarakat banyak sekali komunitas-komunitas yang muncul dengan berbagai dasar-dasar yang berbeda. Nah, untuk menguraikan kelas komunitas di masyarakat, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai lapisan-lapisan sosial masyarakatnya dengan menggunakan stratifikasi sosial atau tingkatan sosial dengan berbagai alat ukurnya. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan kekayaan atau ekonomi. Barang siapa yang memiliki kekayaan yang paling banyak atau memiliki tingkat ekonomi yang tinggi akan berada di lapisan teratas. Sedangkan orang yang memiliki sedikit kekayaan atau memiliki ekonomi yang rendah akan menempati di lapisan bawah. Hal ini tentu saja akan memunculkan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Sebagai contohnya, misalkan pada tingkat atau lapisan atas yang memiliki kekayaan ekonomi yang tinggi, maka di situ akan muncul seperti komunitas yang memiliki mobil mewah. Dan misalkan pada tingkat atau lapisan bawah dengan tingkat ekonomi atau kekayaan yang rendah, maka di situ akan terdapat komunitas pemulung dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedua ada kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau wewenang terbesar akan menempati pelapisan yang tinggi dalam lapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Seperti contohnya seorang pemimpin daerah seperti presiden, gubernur, ataupun yang di bawahnya. Hal ini merupakan salah satu golongan berdasarkan kekuasaan. Lalu, yang ketiga itu berdasarkan ukuran kehormatan. Orang yang dihormati dan disegani akan mendapatkan tempat pelapisan tinggi. Ini biasanya terdapat pada masyarakat yang masih tradisional. Contohnya seperti orang yang memiliki kehormatan tinggi seperti ustadz ataupun pemuka-pemuka agama ataupun pemuka adat yang menjadi pemimpin di suatu daerah sebagai pemimpin komunitas tersebut. Lalu yang keempat ada ukuran ilmu pengetahuan, di mana digunakan sebagai salah satu faktor atau dasar pembentukan pelapisan sosial di dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, di mana biasanya ini banyak sekali komunitas-komunitas berdasarkan klasifikasi atau kelompok-kelompok ilmu pengetahuan yang ia miliki, seperti komunitas psikologi yang kita pelajari ataupun komunitas mengenai berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Lalu komunitas juga terbentuk berdasarkan diferensiasi dengan kriteria tertentu, misalnya seperti gender atau komunitas wanita kuat ataupun komunitas wanita atau ibu-ibu PKK yang termasuk komunitas berdasarkan gender. Lalu juga ada agama. Banyak sekali di Indonesia komunitas yang berasaskan atau berdasarkan agama dengan berbagai macam komunitas-komunitasnya, di mana yang menjadi titik
temu antar anggotanya itu berdasarkan agamanya tersebut. Lalu yang ketiga ada profesi, di mana profesi ini juga merupakan salah satu pembentuk dari komunitas, seperti komunitas buruh ataupun komunitas yang lainnya. Yang keempat, ada suku, bangsa, atau ras. Biasanya komunitas ini banyak sekali ditemukan di kampus-kampus universitas yang ada di Indonesia. Biasanya komunitas ini berasal dari suatu daerah atau suku tertentu yang bergabung menjadi satu. Lalu berdasarkan Unity of Science, pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang memiliki arti, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa dia antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Inti dari maksud dari potongan ayat ini bahwa sudah menjadi sunatullah bahwa manusia itu beragam. Karena mereka itu dijadikan Allah berbangsa-bangsa atau bersuku-suku, di mana ini bisa menjadi sebuah komunitas yang ada di masyarakat. Apalagi di Indonesia banyak sekali suku-suku atau bangsa-bangsa yang tersebar di seluruh pulau. Dengan keragaman itu, Allah menghendaki agar manusia itu saling mengenal, semakin dekat mengenal kepada selainnya, semakin terbuka peluang kerjasama atau saling memberikan manfaat satu sama lain di dalam komunitas tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.